biasa. Jadi kalau saya lagi happy, mungkin saya lihat hate comment, saya cuman kayak ketawa-ketawa aja. Kalau misalnya saya lagi nggak baik-baik aja, saya block. Tapi kalau misalnya saya benar-benar lagi down, saya lagi merasakan kesedihan, mungkin saya juga akan menangis. Timbalan pengurusi WCB, Cik Syafri Abdul Rahman, pengurusi program Eksplorasi Usahawan Wanita, Cik Syamsul Kamal, pengurus projek, Mr. Sezjin Joman, pengurus besar Farmasi Malaysia, dan juga semua.
budak program eksplorasi usahawan wanita. Tahniah ucapkan kepada Baiklah, dijemput semua para tamu kehormat kita untuk tampil sedikit ke hadapan untuk kita menjalankan sesi fotografi. Dan juga diminta untuk selebriti kita pada hari ini, Abang Man Kidal, Kak Lina Pompom, Eli Mazlin dan juga Gia untuk turut sama bersama dengan kongsikan perasaan kamu untuk biar diberi peluang untuk buat persembahan di Malaysia. Perasaan saya tentu saja senang sekali karena ini kan menjadi kali pertama saya perform di Malaysia. Akhirnya bisa menyapa teman-teman di Malaysia dengan karya-karya saya, jadi saya excited. Mungkin bagaimana persiapan kamu untuk konser itu nanti? Persiapannya yang pasti dari segi musik, akan ada beberapa lagu yang akan diaransemen spesial untuk performance di Malaysia yang pastinya beda dengan performance saya yang biasanya. Dan saya rasa apapun yang nanti akan saya tampilkan pasti akan jadi sesuatu yang spesial karena akan jadi yang pertama saya bawakan di Malaysia. Semoga teman-teman Malaysia nanti senang. Dia udah siapkan berapa lagu kalau boleh dikongsikan? Mungkin sekitar 10 ya. 10 lagu-lagu saya sendiri. Jadi kalau nggak ada perubahan ini dan itu mungkin sekitar 10. Ya, kalau lagu yang paling diminta nyanyikan nanti apa berdasarkan penilaian? Kayaknya Jiwa Yang Bersedih ya, teman-teman Malaysia banyak yang sering kasih komentar biasanya di postingan saya, juga biasanya ada yang DM di sosial media saya, kapan ke Malaysia, pengen nyanyi Jiwa Yang Bersedih sama-sama gitu. Kan Jiwa Yang Bersedih sih. Kamu sangka tak lagu tu besar di sini? Wah, tentu saja tidak. Karena sejujurnya untuk mempunyai lagu hits di Indonesia saja saya butuh perjalanan yang panjang gitu. Maka dari itu, begitu lagu ini rilis dan ternyata didengar teman-teman di Malaysia, saya sangat bersyukur sekali. Ya, mungkin kamu ada refer kepada kawan-kawan yang pernah perform di Malaysia, mungkin untuk dapatkan orang cakap mereka pernah perform di sini kan, jadi mungkin ada yang berkongsi pengalaman dengan kamu. Berbagi pengalaman. Ya, yang pernah perform di sini, rakan-rakan kamu. Oh, banyak sih yang cerita tentang pengalaman mereka perform di Malaysia dan sejauh ini semuanya ceritanya yang baik-baik, seru, teman-teman Malaysia excited. Jadi saya semakin semangat sih, nggak sabar pengen perform di sini. Mereka ada bagi tips atau tidak? Bagi tips kayak enggak sih, paling mereka cerita tentang pengalamannya aja karena masing-masing musisi kan punya cara sendiri-sendiri ya. Apa yang mereka ceritakan yang kamu boleh kongsi? Oh, mereka itu cerita rata-rata audiens di Malaysia ini sangat amat excited dengan musisi-musisi Indonesia gitu. Mereka sangat amat menyukai lagu-lagu dari Indonesia, dari teman-teman saya gitu, dan bisa menyanyikannya dengan fasih. Jadi itu sih kebanyakan cerita dari mereka. Jadi konsepnya nanti bagaimana? Konsep? Adakah galau kah? Sebetulnya kalau misalnya orang dengar nama saya mungkin image-nya udah galau lagunya ya. Padahal sebenarnya saya juga punya lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang upbeat. Jadi nanti saya akan memperkenalkan semua lagu-lagu itu. Semoga nanti teman-teman yang belum pernah mendengarkan nanti mungkin relate ya sama lagunya. Jadi nanti moodnya akan kayak roller coaster. Kamu senang nggak kalau dikenali sebagai penyanyi lagu galau? Senang-senang aja, nggak masalah. Galau kan perasaan manusia juga, dan semua manusia pasti pernah galau, jadi nggak masalah. Ya, ini kamu punya penampilan pertama di luar negara atau? Iya, betul. Ini akan jadi yang pertama kali di luar Indonesia. Apa yang kamu risaukan? Kerisauan kamu? Kerisauannya mungkin teman-teman di Malaysia tahu satu lagu saya, tapi mungkin teman-teman belum pernah mendengarkan lagu-lagu yang lain. Jadi gimana caranya supaya sepanjang show itu nanti teman-teman nggak bosen dan teman-teman bisa menikmati, dan juga nanti lagu-lagu yang saya bawakan pesannya akan nyampai ke hati teman-teman Malaysia. Itu sih paling PR-nya. Jadi aku ekspektasi kamu bila ini adalah konser yang kali pertama di Indonesia. Oke. Ekspektasi saya teman-teman di Malaysia nanti semuanya bisa ikut nyanyi bareng. Terus juga apa yang saya tulis di lagu saya, kan kebetulan saya menulis lagu-lagu saya sendiri.
Jadi saya harap lagu-lagu saya tersebut bisa menyentuh hati teman-teman di Malaysia dan teman-teman yang mungkin sedang merasa tidak baik-baik saja atau mungkin sedang merasa galau, jadi bisa lebih semangat lagi. Ya, sebagai penulis yang menulis lagu-lagu galau, kamu punya karakteristik asli kamu gimana? Adakah seorang yang sering bersedih ataupun based on pengalaman sendiri atau gimana? Hampir semua lagu-lagu saya based on pengalaman pribadi. Tapi kalau misalnya kakak-kakak di sini mendengarkan lagu saya atau melihat lirik dari lagu-lagu saya, sebenarnya itu bukan lagu galau. Sebenarnya mungkin melodinya galau, tetapi isi dari liriknya sendiri itu adalah ajakan untuk lebih mencintai diri sendiri, untuk lebih untuk lebih menerima keadaan, berdamai dengan keadaan dan bangkit lagi. Sebenarnya di situ. Cuman mungkin pengemasannya dengan musik yang galau. Jadi kesannya kayak galau, tapi ini beda dari galau patah hati, galau putus cinta, nggak yang seperti itu gitu. Jadi lagu healing lagu healing, betul, lebih ke self love, terus juga mental health yang kayak gitu-gitu. Jadi di lagu itu pun ketika saya menulis, saya sedang berbicara dengan diri saya sendiri, saya sedang memberikan semangat, afirmasi positif gitu. Makanya besar harapan saya teman-teman di Malaysia nanti bisa merasakan itu, bisa jadi setelah pulang dari melihat saya bisa lebih mencintai diri sendiri, lebih kuat lagi menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau di sosmed ramai juga yang berterima kasih dengan karya-karya kamu kerana membantu mereka untuk healing dan pulih kan? Betul. Jadi apa kamu boleh kata-kata kamu kepada audiens? Yang pertama-tama saya ingin berterima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan karya-karya saya, karena karya itu saya buat dari hati. Saya harap bisa sampai ke hati para pendengar. Terima kasih atas apresiasinya. Terus juga saya senang sekali kalau misalnya lagu-lagu saya, karya-karya saya ternyata bisa menemani hari-hari teman-teman, melewati masa-masa yang sulit. Terus semoga kedepannya saya juga bisa terus berkarya dan bisa terus menghibur teman-teman. Kamu pernah tak berjumpa dengan your fans yang bercerita kata lagu you banyak membawa perubahan dalam hidup dia, macam mungkin apa yang you boleh kongsi? Banyak sekali. Mereka dengan sangat frontal menceritakan tentang masa-masa sulitnya, itu banyak sekali. Antara peristiwa yang mungkin you rasa sangat menyentuh hati? Iya, bahkan beberapa diantaranya ada yang bilang lagunya itu menyelamatkan mereka dari suicide, yang kayak gitu. Karena saya selalu bilang kepada pendengar saya, untuk orang-orang yang mungkin tidak merasakan hal-hal seperti yang saya rasakan, mungkin lagu-lagu tentang self love dan mental health ini akan terdengar cringe dan terdengar kayak apa sih gitu, klise. Tapi untuk orang-orang yang memang butuh, orang-orang akan merasa punya kekuatan, merasa mereka didengar dan merasa mereka layak untuk dicintai gitu. Makanya banyak sekali setiap hari saya mendapatkan ucapan terima kasih, cerita-cerita seperti yang tadi saya ceritakan. Bahkan ada yang cerita lagu ini tuh ngebantuin aku keluar dari rumah sakit jiwa, kayak gitu. Jadi saya senang sekali ternyata dampak. Kamu rasa gembira lah bila lagu you bukan saja menghibur,kan tapi menyelamatkan your fans daripada situasi yang getir. Betul. Padahal saya tidak menyangka lagu itu ternyata akan menyelamatkan banyak jiwa lah istilahnya gitu. Karena saya cuma berusaha jujur, cuma berusaha menceritakan apa yang ada di hati saya. Ternyata banyak yang mengalami hal yang sama dan saya bersyukur bahwa mereka merasa tidak sendirian lagi. Biasa. Jadi kalau saya lagi happy, mungkin saya lihat hate comment, saya cuman kayak ketawa-ketawa aja. Kalau misalnya saya lagi nggak baik-baik aja, saya block. Tapi kalau misalnya saya benar-benar lagi down, saya lagi merasakan kesedihan, mungkin saya juga akan menangis. Tapi menurut saya itu bukan bagaimana komentar negatif itu mempengaruhi saya, tapi bagaimana tindakan saya terhadap komentar negatif itu. Kita lihat lagi komentarnya. Kalau itu adalah komentar yang membangun, kritik yang membangun, kita evaluasi diri sendiri. Saya akan belajar. Tapi kalau komentar itu mungkin hanya hate comment tidak berdasar, ya akan saya abaikan. Saya akan hanya fokus dan mengalihkan pikiran saya ke hal-hal yang positif. Atau saya jadikan lagu. Saya punya satu lagu, Kak. Judulnya Kau Tahu Namaku Bukan Kisahku. Itu ada di album saya yang berdamai. Itu saya tulis untuk para haters yang mungkin selama ini bisa menilai saya dari luar saja, padahal mereka tidak tahu
isi hati saya bagaimana, sudah jadi karya. Hate comment-nya sudah jadi karya. Jeb, sebagai singer-songwriter, Yes. Kamu akan mengikut kehendak audience atau kamu akan ikut kehendak kamu as a writer? Yes. Dalam penghasilan. Saya sudah pernah mencoba mengikuti kemauan pasar. Saya pernah menulis lagu, begitu saya nulis, saya selalu berpikir orang-orang Indonesia suka nggak ya, pendengar akan suka nggak ya lagu yang seperti ini. Ternyata nggak ada yang dengar. Tapi ketika saya jujur, ketika saya ya sudahlah gitu, saya yakin setiap karya akan ada pendengarnya masing-masing. Saya rilis waktu itu Jiwa yang Bersedih, alhamdulillah orang-orang justru mendengarkan saya. Jadi tips untuk berkarya adalah percaya diri dan jujur saja. Jiwa yang bersedih daripada pengalaman apa? Jiwa yang Bersedih itu saya lagi down, sedang merasa di titik terendah. Mungkin yang bisa saya bagi di karir, yang lain-lainnya sebenarnya banyak, masalahnya banyak, tapi mungkin yang saya bisa bagi di sini tentang karir. Saat itu saya sedang merasa karir saya stuck. Di saat teman-teman saya sudah berkembang, sudah kemana-mana, saya stuck, saya merasa tidak diberi kesempatan. Saya sudah mencoba tapi saya terus-terusan gagal. Saya terlalu keras terhadap diri saya sendiri, sampai saya udah nggak tahu mau ngapain. Saya waktu itu bukan hampir berhenti, saya memutuskan untuk berhenti menulis lagu. Tapi setelah itu saya coba kayak ngomong sama diri saya sendiri kalau nggak apa-apa, ayo berdamai dengan keadaan, terima kalau memang bukan rezekinya, dan bangkit lagi. Nah setelah itu saya menulis lagi, dan alhamdulillah setelah saya bangkit dan nothing tulus, merilis karya tanpa ekspektasi apa-apa, justru di saat itu saya didengar. Tuh kisah di balik Jiwa yang Bersedih. Benar-benar saya bersedih. Gitu. BTS. Ya karena BTS itu mungkin orang-orang selama ini cuman melihat dari luar BTS sebuah boy band gitu, tapi di dalam lagu-lagunya sendiri juga banyak kok lagu-lagu tentang self love. Kayak ada lagu BTS yang judulnya Love Yourself, Epiphany. Mungkin orang umum yang bukan K-popers tidak notice itu gitu. Tapi untuk saya itu memberikan saya kekuatan waktu di masa-masa itu saya mendengarkan lagu-lagu mereka. The first time you berkongsi pentas dengan Bunga, Ya, so, perasaan kamu? so happy. Sejak SD saya memang sudah sangat mengidolakan Kak Bunga, karena menurut saya Kak Bunga punya whole package untuk jadi seorang bintang. Kak Bunga juga soal totalitas, kalau misalnya berkarir, berkarya, acting, terus juga nyanyi, yang kayak gitu-gitu. Jadi saya senang sekali dapat kesempatan ini, sebuah kehormatan juga. Apalagi mengingat Kak Bunga adalah judge saya waktu di Indonesian Idol. Senang karena waktu itu ketemunya sebagai juri dan kontestan, tapi sekarang bisa di satu panggung yang sama berkolaborasi. First time. First time. Akan ada lagu duet dengan dia nanti? Itu surprise. Nanti kita lihat. Oke. Alright.